Pecinta BSM, Bayu Sehat Mandiri, Alhamdulillah kita sudah memasuki 2023 dan ini merupakan sebuah pertemuan yang luar biasa karena Alhamdulillah kita juga sudah terlepas dari pandemi COVID-19. Perjumpaan kali ini merupakan sebuah anugerah buat saya pribadi, Iman Wiartanto, karena sudah cukup lama juga saya tidak ketemu dengan Pak Bayu. Artinya ini merupakan pertemuan yang tombol kangen. Sambil reunian. Pak Bayu, sehat nggih Pak Bayu? Alhamdulillah Mas Iman, sehat. Lama banget nggak ketemu ini. Iya, 1 tahunan ya kita ya. Mungkin Terakhir andok duren bareng. Tapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang, nah ini bicara soal perut. Siapa sih yang nggak pernah sakit perut? Atau mungkin juga saking asiknya kerja, perutnya kacau, nggak karu-karuan. Terus, atau kebalikan, barangkali makanan tersaji dengan banyaknya, tapi bingung, sing dipangani apa? Karena nggak nafsu makan belas gitu ya. Jadi untuk pecinta BSM, kita akan pendalaman tentang menjaga kesehatan perut supaya hidup lebih sejahtera. Amin. Paling nggak gitu ya Pak ya? Betul sekali. Badan nggak diiseni bahan bakar kan ya, terus nyambut gawe ini gawe apa gitu ya, remuk Betul nanti. sekali. Tapi bicara soal Pak, perut ini, tolong saya dikoreksi. Seberapa berpengaruhnya perut terhadap fungsi dari tubuh manusia itu sendiri? Perut itu sebenarnya kan tempat untuk makanan yang kita terima, kita asup, kita makan, kemudian dikunyah masuk ke dalam perut, kemudian di situ dicerna. Kata dicerna ini kita menyebutnya metabolisme. Ketika ini dicerna, akan dibuat menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kan tidak pernah tubuh itu makan nasi sebenarnya. Tubuh itu makan sesuatu di dalam nasi. Nah, sehingga ketika yang namanya perut ini kan banyak, ada lambung, ada usus, ada semuanya. Nah, ketika ini ada masalah, maka yang terjadi adalah adanya kekurangan-kekurangan nutrisi karena kegagalan proses metabolisme. Sehingga ketika perut sakit, seluruh tubuh akan sakit. Nah, karena apa? Karena contoh, seandainya kita makan karbohidrat, ada protein, ada sayur di dalamnya juga. Nah, ketika itu masuk dalam tubuh, semua kan jadi satu, diproses. Diproses jadi satu, maka bakteri yang ada di dalam perut, dia akan bekerja, ditambah enzim yang ada, dia akan milah-milah. Ini vitamin, ini mineral, ini protein, ini lemak, ini karbohidrat. Dipecah-pecah menjadi makanan yang kita sebut makanan sel. Nah, ini ketika sudah masuk ke dalam usus, kemudian disebar oleh tubuh, disedot. Maka diedarkan. Dan ketika seluruh makanan ini tersuplai, terpenuhi semua kebutuhan, maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita hidup, tumbuh. Karena sel-sel dalam tubuh kita pun berbeda-beda. Sel mata, sel rambut, sel tulang, sel kulit, semua berbeda-beda dengan makanan yang berbeda-beda. Nah, berangkat dari istilah makanan yang berbeda-beda. Saya mungkin suka sego pecel. Pak Bayu mungkin sukanya sego rawon. Dan yang lainnya mungkin pilih-pilih menu yang lain. Kita kan nggak bisa menata sedemikian rupa menu yang kita makan sesempurna mungkin. Sayurnya, mungkin kuahnya, lauknya, dagingnya, telurnya kan nggak bisa sesempurna itu, Pak. Betul sekali. Itu gimana supaya mengimbangi dan memaksimalkan peluang untuk fungsi perut itu, Pak? Jadi harusnya memang kita ini harus menyediakan asupan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada unsur protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, itu rumusnya. Tetapi semua itu dipengaruhi oleh satu kata, yaitu metabolisme tadi. Dan di dalam metabolisme ada bakteri yang mengurai masing-masing bahan, mengeluarkan sesuatu dari bakteri-bakteri pengurai tadi. Bakteri-bakteri metabolis. Sehingga banyak orang mulai menambahkan sesuatu. Kayak menambahkan sesuatu produk fermentasi dan lain sebagainya. Supaya apa? Mengoptimalkan proses proses metabolisme dan penyerapan makanan di dalam tubuh. Walaupun masakannya beda, bahannya berbeda-beda, tetapi kita kenal dengan namanya bahan pokok, bahan dasar.
Dari seluruh bahan ketemu terakhir yaitu sel. Nah inilah yang kita bermain. Makanya kita fokus di salah satu produk kita, Mas Iman, main di situ. Yang sudah paling kecil dari semuanya. Sebelum kita masuk nama produknya Gadok, Gadok Sumber Waras. Betul. GADUG Sumber Waras biasa. Ini saya coba kulik lagi Pak Bayu Sewu. Biasanya, sepengetahuan Pak Bayu, yang mengakibatkan gangguan dari sistem pencernaan itu apa Pak? Perbuatan kita, makanan kita, atau kelakuan kita, atau gimana tuh Pak? Yang menyebabkan kerusakan yang pertama, gaya makan salah. Mulai ngunyah saja sudah salah. Harusnya ketika kita ngunyah kan waktunya paling enggak kan ya 28 sampai 30 kali. Banyak orang sekarang 1, 2, 3, yes. Sopo sing ngitung jiro lupa mau sampai 30 gitu. Terus yang kedua, makanan yang kita makan pilih-pilih. Kita makan sesuatu yang kita sukai. Bukan sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, stres. Stres yang tinggi mempengaruhi di proses metabolisme. Sehingga apa? Keluarnya asam lambung dan sebagainya. Yang ketiga, keteraturan. Orang makan itu seolah-olah makan itu cuman goalnya adalah kenyang. Goalnya adalah enak. Padahal tubuh itu butuh namanya keteraturan. Sehingga dari semua ini merusak sistem metabolisme. Oke, saya masuk ke Gadok atau GSW, Gadok Sumber Waras. Berarti bayangan saya GSW ini berfungsi untuk menyeimbangkan. Gitukah Pak? Bukan. Bukan. Nah ini saya tak sinau ini. Gimana Pak? Cara kerjanya Gadok Sumber Waras ini? Gadok Sumber Waras itu kita buat Mas. Jadi begini. Tubuh kan kacau nih. Sehingga apa? Metabolismenya kacau. Sehingga bakterinya kacau. Bakteri itu ada bakteri asam. Asam itu macam-macam. Bakteri yang hidup di situ pun beda macam-macam. Ketika ini terjadi kekacauan, maka ada yang kalah, ada yang menang. Kalau ada salah satu buku di dalam Miracle Enzyme, jadi bukunya Hiromisinya ya, di sana mengatakan di tubuh kita nih ada 3. Bakteri jahat, bakteri baik, dan bakteri netral. Yang jahat itu ada 30%, yang baik 30%, yang netral 40%. Ketika kita stres, ketika yang kita makan baik, atau yang stres ini akan dibantu oleh yang netral. Sehingga tubuh kita isinya stres, sakit semua. Makanan bukan jadi obat, makanan bukan menyehatkan, makanan bisa jadi masalah. Tetapi jikalau kita baik, kita tambahkan sesuatu yang baik di dalam tubuh kita, maka yang baik ditambah netral dia akan menjadi baik. Sehingga dia progres pembangunan ada. Ciri-cirinya satu, ketika yang jahat dominan, tubuhnya keriput, kulitnya gelap, terus tidak bisa nampak hidup, lemes, loyo, mudah sakit. Tetapi ketika sel kita hidup, kita akan kelihatan cerah. Warna putih itu sebenarnya relatif. Putihnya bicara tentang hidup, seperti itu ya. Terus yang berikutnya lagi, awet muda. Seperti itu. Ini seperti Mas Iman ini awet muda. Ini. Alhamdulillah. Pecinta BSM, Bayu Sehat Mandiri, kita masih bersama Pak Bayu, ngobrol-ngobrol sekaligus ini tombol kangen, lama nggak ketemu Pak Bayu. Tapi bicara soal Gadok Sumber Waras, ini sebenarnya wujudnya apa Pak? Karena ini masih segelan, jadi saya nggak berani buka. Ini wujudnya apakah bubuk, kapsul, pil, atau apa? Itu berbentuk cairan dalam dosis tetes. Jadi isinya itu adalah cairan yang kita dengan dosis ideal biasanya cuma 3-5 tetes 3 kali sehari, atau ekuivalen dengan anggap aja 10 tetes hingga 15 tetes. Berarti sekali minum dalam sehari orang minum cuma sekitar setengah mili lah. Cuman seperti itu. Dan isinya sendiri, ini yang kita sebutnya gadok. Kata gadok itu kan kata mentok, Mas. Sebenarnya gadok bukan kata mentok yang kita ambil. Gadok itu adalah satu tempat desa, dusun di Banyuwangi. Tempat ide dasar kita buat gadok ini.
Nama tempat. Nama dusun. Oh alah. Tak pikir gadok itu asalnya ya untuk Wis yang mentok, sudah wis. gado. Gado, ngemilan gitu ya. Bukan. Terus? Jadi dusun itu kebetulan namanya Gadok, terus di Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah ya. Nah di Banyuwangi sana saya mendapatkan ide ini tentang satu kondisi yang mentok. Mentok itu artinya ketika sudah tidak ada jalan lagi, sudah terakhir. Pol sudah mentok. Pol namanya Gadok, wis gaduk sudah mentok sudah. Nah di dalamnya juga prosesnya kita buat sampai mentok. Apa sih yang dimaksud dengan proses mentok? Begini, ini lagi rame juga ini di Amerika, manusia bukan dimakamkan, bukan dikremasi, tapi diolah jadi kompos. Iya. Betul ya. Saya pernah lihat dokumentasi. Lah, ketika orang dijadikan kompos, tanda kutip meninggal, dimakamkan, butuh waktu berapa lama sih tubuh manusia itu akan hancur? Itu butuh waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun itu adalah sistem tubuh ketika kita hidup untuk memulihkan kembali. Ketika kita mati, tubuh itu akan hancur dan tidak berbentuk. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita masih hidup, tubuh kita itu punya namanya sistem rejuvenated, pemulihan kembali, itu butuh waktu 3 tahun. Jadi ketika orang dalam waktu 3 tahun, sebenarnya dia diciptakan kembali. Dan ini kalau pengobatan baru larinya ke stem cell dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau di dunia mati, dia akan habis. Nah, bahan-bahan ini yang kita buat di dalam Gadok Sumber Waras ini, bahan-bahan ini kita fermentasi dengan konsep yang panas dan dingin, dengan konsep pH tinggi dan pH rendah, dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Sehingga ketemu dengan satu kata mati. Oke. Jadi kita konsepnya adalah dari yang mati untuk memulihkan yang hidup. Ya. Itu Gadok Sumber Waras. Izinkan saya untuk menggambarkan. Jadi ini kemasannya seperti ini. Kemasannya hitam, tulisannya emas, GSW, ada bintangnya, Gadok Sumber Waras. Dan di bagian belakang saya lihat ada khasiatnya membantu meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, membantu memperbaiki nafsu makan. Urusannya memang perut ya Pak ya? Fungsinya memang perut. Fungsinya perut. Ya, membantu meringankan gangguan lambung. Betul. Meringankan, bukan menyembuhkan Pak. Begini, menyembuhkan tidak boleh. Kenapa kok Pak? tidak boleh? Semua obat tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah proses dari membantu menyembuhkan, ditambah dengan makanan, ditambah dengan tubuh sendiri, ditambah situasi yang tepat, dia akan baru terjadi proses yang namanya sembuh. Oh, gitu. Jadi sembuh ada 4 unsur. Ya. Yang pertama tubuh kita, yang kedua bahan pendukung, yang ketiga raw materialnya, dan yang keempat waktunya. Jadi waktu itu bicara apa? Begini, ketika orang itu stres, dikasih obat apapun, percuma. Karena itu di konsep pengobatan kita di dalam PC Herbal, Bayu Sehat Mandiri, kita mengajarkan nomor 1, kenapa sih saya melayani pasien dengan sabar, dengan sangat tanda kutip sangat perhatian. Telaten. Yang saya berikan pertama kali adalah satu sugesti bahwa ada harapan. Jadi kata asa, harapan, itu membuat dia menjadi, saya punya semangat. Ya. Itu adalah ruang, waktu yang saya buat. Yang kedua, saya memberikan anjuran, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Raw material. Yang ketiga, tubuh kita, perut kita sendiri sudah ada. Dan yang keempat adalah sesuatu yang kita tambahkan. Sesuatu yang kita tambahkan hanya 0,001% dari raw material kebutuhan kita. Contoh, kita makan sehari bisa hampir sama air semuanya hampir 1 kilo lebih ya Mas ya. Ya. Minum Gadok Sumber Waras ini hanya 1 hari cuma setengah mili. Ini cuma sepersekian persen. Berupa tetes itu ya. Berupa tetes. Tapi dampak yang diberikan itu bisa menjadi hampir mempengaruhi di 98%. Kok bisa begitu? Mekanisme cara kerjanya gimana Pak? Mekanisme tadi, kita ada netral, ada jahat, ada baik. Oke.
Nah, gimana caranya yang baik ini menang? Jadi tambah sedikit aja kan dia sudah yang netral ikut. Memberikan bolo yang baik. Memberikan bolo yang baik. Sehingga apa? Pasukannya jadi banyak. Iya. Nah, pasukan banyak ini dipengaruhi oleh apa? Ruang tadi, harapan. Ketika orang sakit ada harapan, ketika orang sakit ada rasa mau sembuh, semangat untuk hidup, maka ini akan menjadi 70%. Sehingga yang terjadi adalah proses secara progres pertumbuhan kesembuhan. Seperti itu. Ini menarik. Memperbaiki nafsu makan. Nah, ini dia. Nafsu makan kan kadang-kadang juga dimaknai dengan sing dipangani ke opo gitu ya. Terus kadang-kadang sing ngancani sopo gitu ya. Mangane dhewe gak penak ya, Pak. Tapi kadang nek koncone pas ayu bening, mangan kerupuk ya enak ya, Pak gitu ya. Nyun sewu kalau saya ngomong sana. Monggo, Pak. Itu kan tanda kutip. Makan enak itu sebenarnya bukan apa yang dimakan saja. Suasana hati. Teman, suasana lingkungan, barengnya siapa, kondisinya bagaimana. Maka yang dimakan biarpun lalu kerupuk. Iya. Enak. Kerupuk mengkecap tok. Nah, dadi apa yang menjadikan itu? Orang sehat, Mas. Makan sambal, tahu, tempe tanpa apa-apa, rasanya nikmat. Tapi orang sakit, kasih setik, kasih sesuatu yang hebat-hebat, rasanya ndak enak. betul. Nah, kalau orang sudah makan aja ndak enak, protes ini perut sedang berkata, aku ndak mau makan deh. Kenapa? Dia lagi surem. Iya. Dia lagi ngambek, ini ceritanya. Iya. Ketika dikasih makan sungguhan banyak pun, ya mandek di sini. Kegagalan proses metabolisme. Nah, gadok ini membuat suasana bakteri-bakteri dalam perut itu happy. Nah, ini membuat suasana perut, bakteri dalam perut jadi happy. Sehingga dia dikeroyok banyak orang dan dia menjadi, bukan dikeroyok banyak orang, dikeroyok teman-temannya untuk menjadi lebih besar dan jadi pemenang. Sehingga ketika di perut ini happy, wajahnya ikut happy. Cara mengkonsumsinya gimana, Pak? Apakah ditetes langsung atau ada harus dioplos atau Jadi kalau gadok ini dikonsumsinya sebelum makan, bisa pakai air, bisa langsung. Paling gampang ambil 1 sendok air, tetesi 3 tetes, diminum. Maka proses di dalam perut mulai diatur nih suasananya. Sehingga ketika kita masuki makanan, dia akan terjadi penguraian yang luar biasa. Terus apakah ada batasan usia? Karena kalau bicara soal makan, sulit makan gitu kan, anak-anak juga kadang sulit makan. Angel ya kawan mangan, angel. Nah, itu di situ, Mas. Jadi gini, banyak orang sulit makan, tadi saya katakan, dipengaruhi oleh faktor perutnya. Ya. Ketika kondisinya dia sehat, enggak ada ceritanya anak sulit makan. Orang yang sehat pasti makannya banyak. Orang yang tidak mau makan berarti ada something di dalam perutnya. Ada yang salah. Ada salah. Kenapa salah? Salah inilah menjadi sumber semua kekurangan. Di next time akan menjadi penyakit. Iya. Tetapi ketika di perut kita ini diolah sedemikian rupa baiknya, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan dibangun. Sehingga apa? Apapun penyakitnya. Saya ulangi, apapun penyakitnya. Ketika di dalam perut kita ini betul, maka tubuh pasti akan membetulkan. Kita kembali ke satu konsep, yaitu rejuvenated. Pemulihan kembali. Apakah juga ini bahan-bahannya alami, Pak? Karena sekarang ini kan banyak orang yang punya pandangan back to nature. Yes. Gimana, Pak? 100% untuk gadok adalah alami. Jadi sederhana sebenarnya bahan gadok itu. Jadi gadok ini berbahan dari sesuatu yang alami dari jamu-jamu lokal Indonesia. Cuman yang membedakan adalah cara proses fermentasinya. Jadi kalau yang lain butuh waktu sebentar, kalau gadok butuh waktu lama. Sampai ketemu inti, itulah sel. Intinya inti sampai dengan sel. Sampai kalau bahasanya keren atom. Oke. Saya coba bandingkan kalau misalkan kita bicara soal obat-obatan atau mungkin produk-produk yang hasil olahan pabrik. Betul. Itu selalu ada
kontraindikasi, ada efek samping, efek depan, dan efek macam-macam. Gitu ya. Kalau ini seperti apa, Pak? Apakah ada orang tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi? Misalnya diabetes, misalnya. Karena gadok ini adalah untuk semua penyakit. Karena yang kita proses adalah perutnya, maka tidak ada kontraindikasi sama sekali. Soalnya begini, kalau sudah sampai titik mati, dia tidak akan membahayakan sama sekali. Karena apa? Konsepnya kan begini. Ketika fermentasi ini masih hidup, maka dia akan menyerang sesuatu. Ini kan produk yang khusus yang saya buat, Mas. Saya tidak tahu apakah ini produk terakhir yang di bidang kesehatan yang saya buat, saya juga belum tahu. Yeah. Namanya sudah gadok, kan gitu. Yes, mentok. Terus yang kedua ini kan akumulasi. Dari kita semua produk itu ada 33 produk. Jadi saya akumulasikan di satu kata, gadok sumber waras. Karena apa? Sekarang ini kalau pasien di tempat kami, Mas, ini kan sudah mentok semua. Jadi kadang-kadang ada orang datang ke saya, Pak Bayu, saya ini sakit, ini komplikasi, jantung, liver, ginjal, semua ngeluh. Terus akhirnya dampak dari sudah jantung, ginjal, liver, diabetes, itu kan sudah dampaknya saja kan sudah mengerikan. Sehingga semua organ hampir tidak bisa berfungsi dengan baik. Lah kita mau nyembuhkannya mulai dari mana kan mikir. Iya. Makanya saya katakan, ya sudahlah. Teman-teman terutama yang ada di Beserbal di bawah kan bingung jawabnya. Pak, ini diobati apa dulu? Nanti ini kita obati ngelawan ginjal, ini kita obati ngelawan liver. Terus kalau ini kita obati jantungnya yang kena, gimana caranya? Ya sudah kasih gadok aja. Gadok sumber waras. Ini sudah terdaftarkah, Pak? Campur. Di mana aja, Pak, terdaftarnya? Kita sudah proses di Halal, kita juga sudah proses di Badan POM sudah dari beberapa. Ini cuman pabriknya bukan di Magetan, bukan di Nganjuk, bukan di Mojokerto, tapi ini di Yogyakarta. Di Jakarta. Iya. Yang pasti produk gadok sumber waras sudah terdaftar dan mendapatkan nomor registrasi di POM. Badan POM. Pasti, POM. Mas. Iya. Untuk peredarannya, Pak, gimana kalau misalkan mau mendapatkannya ini, Pak? Untuk mendapatkan gadok, tetap kita dapatkan di Beserbal juga, karena gadok ini adalah pasar khusus. Saya kepengen gadok ini masuk di perkotaan. Karena orang kota itu, Mas, saya kasih resep macam-macam. Dia selalu bilang susah. Lah, padahal tadi saya katakan, kita perlu raw material. Iya. Lah, raw material ini ya sudahlah, kasih gadok dulu aja, biar untuk semua penyakit. Walaupun sebenarnya tidak boleh ngomong begitu. Jadi lebih praktis di situ. Cuman ini gadok ini kan tidak kita jual banyak. Karena kenapa kok kita tidak jual banyak? Kalau orang tahu gadok seperti itu, dia selalu pilih praktis. Oh sudah, beli gadok aja. Iya. Padahal saya kepingin kesehatan itu tetap secara mandiri. Jadi kalau orang beli gadok ini biasa batasi. Kalau sudah parah, beli gadok. Kalau belum parah, jangan beli gadok. Kasihan karena stoknya sangat terbatas. Iya. Waktunya buatnya lama, Mas. Soalnya. Gadok sumber mandiri, sumber Sumber waras. Gadok sumber waras, GSW. Kemasannya hitam, ada gambar bintangnya, tulisannya gadok sumber waras, dan sudah ada nomor registrasinya POM juga. Kemasannya ini 15 mili, Pak. 15 Apakah ada yang mili. besar atau mungkin ada macam-macam Satu ukurannya? macam, 15 mili supaya bisa habis di 1 bulan lah. Kalau seandainya pasien tidak terlalu parah, maksimal di 2 bulan. Oke. Gitu. Pak Bayu, kalau kita ngobrol tentang pencernaan, saya coba ingin cari tahu dari pengalaman jenengan gitu ya. Tips-tips, Pak, untuk menjaga supaya pencernaan itu baik. Makannya bagaimana, lalu apakah kudu telung mamahnya harus banyak? Pencernaan itu kan begini, yang kita makan, yang kita keluarkan seimbang. Itu goal nomor 1. Untuk mencapai pencernaan terbaik. Jadi ketika kita makan raw material, yang kita punya bahan makanan kita, kemudian dikunyah. Kenapa sih dikunyah itu sebenarnya kata kunci itu kan gadokmologi. 2830 itu kan sesuai dengan jumlah gigi kita. Tapi goal utamanya adalah satu, ketika kita ngunyah sesuatu, goalnya adalah keluar enzim amilase minimal atau peptid. Nah tujuannya ketika ini masuk di dalam perut, lambung kita tidak menyediakan enzim. Enzim itu adanya di lidah, kelenjar lidah. Dan ketika sudah masuk di dalam perut, masuk di usus halus, usus besar, dan penyerapan semuanya,
dan dikeluarkan. Yang dimaksud dengan pencernaan metabolisme sempurna artinya sudah diolah bagus, tidak kembung, tidak sakit, diserap sempurna, tenaganya bagus, energinya, orangnya, staminanya jadi sehat, fresh, lebih muda, lebih sehat, dibuangnya pun lancar. Itulah sistem metabolisme yang benar. Kalau metabolisme makannya tidak enak, terus nyantol di sini, kentutnya bau, buangnya susah, nah ini jelas sudah terlalu banyak masalah di dalamnya. Nah ini yang harus diobati. Tanda-tandanya Pak, seseorang kalau mengalami pencernaannya buruk, Wajahnya harus ting-ting. wajahnya suram, tangannya kering, kulitnya, mulutnya bau, jadi cenderung ke kering, terus sering mudah enggak fresh, enggak senang, enggak seger seperti itu, enggak bisa betul-betul kuat seperti itu, mudah sakit, itu ciri. Dan yang paling gampang lagi adalah, minta maaf, tanda kutip, nafsu makan hilang. Ketika sudah muncul gejala-gejala itu sedang warning, something wrong in your mouth. Oh gitu. Ada masalah yang perlu kita waspadai. Iya, betul. Jadi tinggal ditanya, jenengan kroso yang mana gitu ya. Jadi tinggal dihati-hati. Gadok Sumber Waras, Gadok Sumber Waras, GSW untuk pecinta BSM. Anda bisa kontak langsung ke bis Herbal di daerah Anda gitu. Anda bisa akses juga ke di mana Anda dengarkan, atau Anda bisa juga manfaatkan chatting di kita, nanti kita akan respon lewat channel-channel chatting kita gitu. Pak Bayu, nanti sebagai tombol kangen saya nggak cuma ngomong soal Gadok loh Pak. Iya, siap. Saya pengen ngomong soal tren perkotaan gitu Oke. ya. Saya juga nanti pengen ngobrol soal bangsa ini kan bangsa agraris ya Pak ya. Betul sekali. Kita itu ratusan tahun dikenal sebagai bangsa yang bercocok tanam, bertani, dan macam-macam. Apalagi sekarang dalam era modern juga masih ada sawah di Surabaya, di Mojokerto masih ada. Betul. Kita ngobrol sana Pak ya. Oke. Nanti kita agendakan pertemuan berikutnya, ngobrol dengan Pak Bayu, masih soal pertanian sama tren kehidupan di kota. Sementara, untuk Anda yang punya masalah pada pencernaan, Gadok Sumber Waras.